artinya kita sering keluar rumah. Mungkin kita mau bekerja, mau berdagang, berbisnis, atau kemanapun. Kita sering keluar rumah karena tidak ada kita yang terus senang sampai berhari-hari, sampai berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun, kecuali mungkin bagi yang sakit ya. Kita kalau sehat pasti kita akan keluar rumah. Maka tentunya ada amalan yang Rasulullah SAW ajarkan kepada kita agar kita di dalam melakukan perjalanan itu dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena begitu banyak saudara-saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mitra pendengar dimanapun berada, ada orang yang melakukan perjalanan ternyata sesat di tengah jalan. Masih mendingan yang sesat, ada yang sampai barang-barangnya hilang, bahkan ada yang tidak bisa pulang ke rumah, bahkan juga berangkat pulang tinggal nama begitu. Nah, Rasulullah menyampaikan dalam salah satu hadis dari Anas bin Malik, dan ini hadisnya sahih diriwayatkan oleh Abu Daud At-Tirmidzi. Rasulullah juga menyampaikan dalam hadisnya, idza kharaja ar-rajulu min baitihi, apabila seseorang keluar dari rumahnya, artinya dia keluar dari kamar, keluar dari rumah, keluar dari barak misalnya, faqala, maka dia berkata, artinya dia berdoa. Apa doanya? Tatkala melangkahkan kaki, maka bahkan disunahkan para ulama itu kalau kita keluar rumah, buka pintu, langkahkan kaki kanan, bacakan doa ini. Apa doanya kira-kira? Bismillahi tawakkaltu 'ala Allah, la haula wala quwata illa billah. Doanya pendek, enteng, mudah dihafal. Bismillahi tawakkaltu 'ala Allah, la haula wala quwata illa billah. Bahkan juga ada ulama yang menyampaikan, menambahkan, Bismillahi tawakkaltu 'ala Allah, la haula wala quwata illa billahil aliyyil adzim. Boleh, tidak ada masalah, silakan. Melangkahkan kaki kanan, buka pintu, melangkahkan kaki kanan, kemudian dia membaca doa Bismillahi dengan menyebut asma Allah, tawakkaltu, aku menyerahkan segala urusanku. Urusan aku akan keluar rumah, aku akan melakukan pekerjaan, aku akan melakukan bisnis, aku akan berdagang, atau yang lainnya, aku menyerahkan segala urusan kepadamu ya Allah, tawakkaltu 'ala Allah, la haula wala quwata illa billah. Tiada daya, tiada upaya, dan tidak kekuatan kecuali hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Apa Rasulullah SAW sampaikan di lanjutan hadis ini? Yuqalu hina idin, maka dipertautkan sama dia. Artinya apa? Ada jaminan bagi dia, orang yang berdoa, yang tadi melangkahkan kaki kanan, mengucapkan doa tadi, maka apa kata Rasulullah jaminannya? Hudita, wa kufita, wa wuqita, wa tanhayu lahu syaitan. 4 hal yang didapatkan. Ini luar biasa nih, ya Kang Dade ya. Kita pendengar nih, para berada, jangan lupa nih, jaminannya 4 hal. Siapapun yang keluar dari rumahnya, mau berdagang, mau berbisnis, berwirausaha, menjamin 4 hal. Pertama yaitu hudita, kata Rasulullah, dia diberikan petunjuk. Mitra pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Kang Dade yang dimuliakan Allah. Kita ini keluar dari rumah kan kita nggak tahu nih di jalan tuh ada apa. Kadang-kadang kita ketemu dengan copet, kadang-kadang kita ketemu dengan hal yang lainnya. Jangan sampai kita keluar rumah itu disesatkan di tengah jalan. Ada yang kita ketemu misalnya dengan orang yang, mohon maaf, misalnya menghipnotis. Kita nih rencana mau keluar rumah, mau ke saudara, tiba-tiba dihipnotis. Tahu-tahu berompet hilang, barang-barang hilang. Bahkan ada juga orang yang di tengah perjalanan disesatkan. Wallahu alam ya, yang pernah kejadian di beberapa berita itu yang terkini kalau tidak salah, tiba-tiba ada mobil tahu-tahu sudah di tengah jembatan. Apa jembatan adalah kereta api ya? Wallahu alam itu apa yang terjadi. Bahkan juga saya lihat di berita ada mobil bis rencana mau ke Jawa nih, dari Jakarta mau ke Jawa. Tiba-tiba di tengah perjalanan supirnya ngantuk. Diperkirakan sekitar jam 3 dini hari. Tahu-tahu sadar-sadar dia sudah di tengah sawah gitu. Wallahu alam. Siapa yang bisa menyesatkan perjalanan itu? Wallahu alam. Tetapi yang jelas ada yang mengganggu. Ada yang mengganggu. Maka orang yang mengucapkan tadi Bismillah tawakkaltu 'ala Allah, la haula wala quwata billah, jaminan yang pertama hudita, dia diberikan petunjuk. Jalannya akan lurus, benar, sesuai dengan apa yang diinginkan. Kalau dia mau kerja sampai ke tempat tujuan dalam keadaan benar, sampai dalam keadaan selamat. Tatkala dia mau ke rumah saudaranya, tatkala dia mau berdagang, Allah akan sampaikan dengan apa yang diinginkan, yang ditujukan. Hudita, diberikan arah petunjuk. Yang kedua yaitu kata Rasulullah, wakufita, dicukupi.
Karena ada orang yang melakukan perjalanan tiba-tiba setengah hilang barangnya. Seperti tadi, keluar rumah tahu-tahu dihipnotis, tahu-tahu ketemu dengan copet. ATM-nya dapat, uang di dompet hilang. Ya, atau misalnya dengan dompet-dompetnya dengan ATM-nya hilang. Berarti sampai ke tujuan tapi barangnya tidak lengkap. Maka orang yang tujuannya ingin bekerja, ingin menafkahi keluarga, ingin berdagang, ingin berbisnis, maka dia akan dicukupi oleh Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan keinginannya, bahkan bekerjanya baik dan rezekinya juga baik insya Allah. Kemudian yang berikutnya apa kata Rasulullah? Wa waqita, dilindungi. Dia tidak akan disesatkan, dia tidak akan mungkin dijahili, dia tidak akan bimbang, resah, tenang dalam perjalanannya. Karena ada orang yang melakukan perjalanan itu resah gelisah di tengah perjalanan, ada aja gangguan. Dia mau tidur tiba-tiba ada yang ngajak ngobrol di samping, akhirnya nggak jadi tidurnya. Atau mungkin tiba-tiba ada yang ngambil barangnya, namanya juga perjalanan, apalagi perjalanan jauh, perjalanan cuti kerja dan sebagainya. Maka orang yang mengucapkan doa tadi, wa waqita, dia dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang luar biasa hebatnya yang keempat kata Rasulullah, fatadahayulahu syaitan, syaitan tidak lagi bisa mengganggunya. Luar biasa. Ya, kita ini tidak ketemu dengan orang jahat, kita juga tidak ketemu dengan maling, kita tidak ketemu dengan copet, tapi ternyata kita disesatkan di tengah perjalanan. Kita berpikir yang negatif, tiba-tiba muncul ingin mencuri. Ada orang berangkat ke masjid ingin sholat, tapi kenapa pulang-pulang kok bawa kenceleng? Kan gitu ya. Ada orang tujuannya ikut pengajian, tapi pulangnya kenapa ganti sendal? Nah, berarti memang di tengah perjalanan oleh syaitan disesatkan. Awal tujuannya ibadah ke masjid, awal tujuannya ingin thalabul ilmi, tetapi ternyata oleh syaitan disesatkan. Akhirnya dia melakukan perbuatan dosa, mencuri misalnya. Bahkan juga ada, pernah cerita, ada orang yang dia pengen thalabul ilmi, mencari ilmu, tiba-tiba bahkan dia berantem dengan orangnya, bahkan ada yang sampai berantem dengan ustadznya. Berarti memang dia disesatkan oleh syaitan. Ini luar biasa. Makanya langkahkan kaki kita mengucapkan bismillahirrahmanirrahim, la haula wala quwata illa billah. Bahkan dilanjutkan hadis ini kata Rasulullah, fayaqulu lahu syaitonul akhar, syaitan berkata dengan syaitan yang lainnya, kaifa laka birajulin, bagaimana kita akan mengganggu orang ini? Kata syaitan kepada syaitan yang lainnya, qad hudiya wa kufiya wa qita, orang ini telah diberikan petunjuk oleh Allah, orang ini telah dilindungi oleh Allah, dan orang ini telah dicukupi keinginannya oleh Allah Subhanallah. Jadi doa ini adalah doa bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi mitra pendengar, para pemirsa dimanapun berada, saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jangan lupakan amalan sunnah Rasulullah SAW ini. Di mana kita keluar rumah, bacakan doa ini, keluar buka pintu, langkahkan kaki kanan, ucapkan bismillah tawakkaltu 'ala Allah, la haula wala quwata illa billah. Allah akan berikan petunjuk, Allah akan cukupi, Allah akan lindungi, dan syaitan tidak akan bisa mengganggu orang tersebut. Karena Allah telah mencukupinya, melindunginya, bahkan juga memberikan petunjuk yang terbaik. Insya Allah perjalanan kita tujuan sampai dan tercukupi insya Allah. Insya Allah. Barakallahu fiik Ustaz. Alhamdulillah, jamaah yang sudah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Seperti itulah ketika adab atau kebiasaan Rasul pada zaman dahulu ketika melangkahkan kaki dari rumah. Alhamdulillah tadi kita sudah dengarkan beberapa pemaparan hadis dari Rasulullah dan kegiatan apa yang harus kita lakukan pada saat kita keluar dari rumah, mungkin seperti itu. Dan alhamdulillah Ustaz ada 3 pertanyaan mungkin dari jamaah kita. Alhamdulillah, silakan. Yang pertama mungkin dari nomornya itu 0813 8507 sekian. Pertanyaan beliau adalah, adakah amalan selain doa agar kita selamat di perjalanan? Seperti itu. Adakah amalan yang bisa menjadikan selamat dalam perjalanan? Ada, insya Allah. Minimal 2 hal yang kita lakukan agar perjalanan kita itu terus dijaga. Jadi artinya kita tidak hanya 1 kali melakukan amalan, ya. Karena sesungguhnya dalam amal itu ada amal-amal yang lain yang bisa jadi itu melengkapi. Seperti hanya kita melaksanakan sholat fardu, sholat zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Ada juga penghantar-penghantar amal-amalan sunnah. Karena bisa jadi jika kita sholat fardu kita melamun misalnya tidak konsentrasi, maka Rasulullah menyampaikan ada
qobliyah zuhur, ba'diyah zuhur. Itu yang bisa menyempurnakan atas kekurangan kita tidak bersatu di waktu sholat fardu misalnya. Atau sholat maghrib, sholat isya, sholat subuh, ada amal-amal. Termasuk juga tatkala kita melakukan perjalanan tidak hanya dengan doa tadi, tapi ada amalan. Minimal 2 yang dilakukan. Pertama, perbanyaklah kita beristighfar selama perjalanan. Kenapa? Karena Allah telah mengingatkan di surah Nuh di ayat 11, 12, 13 berkaitan dengan istighfar. Apa diantaranya? Ya, Rasulullah Allah Taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis sama 'alaikum midrara wa yumdidkum bi amwal wa banin waj'al lakum jannatin waj'al lakum anhar." Setidaknya ada 4 atau 5 hal yang didapatkan bagi orang yang terbiasa beristighfar. Pertama, Allah akan wa yumdidkum bi amwal. Allah akan berikan rizkinya, langgengkan rizkinya. Bahkan dalam hadis yang lain, man lazimal istighfar, kata Rasulullah, barang siapa yang melazimkan, mendawamkan, merutinkan istighfar, maka ada 3 hal kata Rasulullah. Ja'alallahu lahu min kulli dhiqin makhrajan. Setiap kesulitan yang dihadapinya Allah akan berikan jalan keluar. Wa min kulli hamin farajan. Setiap hal-hal yang sangat berat Allah akan berikan keringanan. Wa yarzuqum min haitsu la yahtasib, dan Allah akan datangkan rezeki dengan tidak disangka-sangka. Jadi orang yang melakukan perjalanan, tatkala dia melangkahkan kaki kanan, dia mengucapkan bismillah tawakkaltu 'alallah la haula wala quwata illa billah. Pada saat dia naik di atas kendaraan, dia berzikir sambil istighfar, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Minimal yang pendek, astagfirullahaladzim wa atubu ilaihi. Atau yang panjang silakan, atau yang mau yang panjang silakan. Cukup di hati saja, atau cukup di lisan dengan pelan. Sambil kita duduk, maka Allah akan berikan kemudahan, dilancarkan perjalanannya, dan dijauhkan dari segala gangguan. Yang kedua, amal itu yang sangat bagus dalam perjalanan itu adalah bersedekah. Sedekah itu bahkan mita tasui, kata Rasulullah, menghindari kematian yang buruk. Artinya kan kita juga tidak tahu dalam perjalanan ini akan ada musibah apa gitu kan. Maka sedekah juga itu termasuk penolak bala, penolak musibah. Kita akan ketemu dengan copet, kita akan ketemu dengan maling, kita akan ketemu dengan perampok, kita akan ketemu dengan orang yang melakukan kejahatan di tengah perjalanan. Dikala kita membekali awal, bahkan bagusnya sebelum kita naik kendaraan, kita bersedekah terlebih dahulu, maka itu menjadi penolak bala atas segala musibah yang dihadapi. Begitu insya Allah. 2 amalan saja, istighfar, kemudian juga berbanyak bersedekah. Di samping tadi, kita buka pintu, kelakakan kaki kanan, bismillah tawakkaltu 'alallah la haula wala quwata illa billah. Mau tambah boleh, la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Kemudian kita bersedekah dulu sebelum kita naik kendaraan. Selama kita di kendaraan, kita melafazkan istighfar, astagfirullahaladzim wa atubu ilaih. Lancar, dipermudah, dan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, insyaallah. Insyaallah, amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan seperti itulah jamaah yang pertanyaan yang tadi kita sudah sampaikan. Dan ada pertanyaan lagi Ustaz yang kedua. Ini dari mungkin ada beberapa jamaah juga, yaitu pertanyaannya, bagaimana setan bisa menyesatkan seseorang dalam perjalanan sedangkan dia sudah berdoa. Nah, mungkin seperti itu. Gitu ya. Orang itu telah berdoa, tadi bismillahirrahmanirrahim, la haula wala quwata illa billah. Tapi kenapa di perjalanan kok bisa menyesatkan? Tadi itu. Sesungguhnya setan itu akan mencari titik kelemahan manusia. Jadi setan itu tidak akan mungkin bisa menggoda hamba, tidak bisa menggoda orang apalagi yang beriman kepada Allah, kecuali tatkala manusia itu, orang yang beriman itu lengah. Dan salah satu kelemahan atau kelengahan manusia adalah tatkala dia lupa kepada Allah. Makanya di surah Al-Mujadilah itu kan Allah mengingatkan ya, istahwada alim syaitan fansahum dzikrullah. Syaitan telah menjadikan dia lupa kepada Allah, maka syaitan bisa mengganggunya. Jadi yang menjadikan kita lupa itu syaitan. Maka tatkala ada orang naik kendaraan, tatkala ada orang ingin thalabul ilmi, berangkat ke masjid, karena dia lupa berzikir kepada Allah, lupa tatkala dia ingat kepada Allah, maka syaitan masuk, akhirnya apa yang terjadi? Itulah dia pulang dari masjid ngambil barang orang.
pulang dari pengajian ngambil sendal orang yang bagus. Makanya ada pepatah yang salah itu, ambil ilmunya buang yang buruk, ambil yang bagus. Walaupun itu sebetulnya untuk ilmu, bukan untuk barang ya. Kan kebanyakan kan itu ya tadi ya, keluar berangkat pakai sendal jelek, pulang-pulang ambil sendal bagus. Nah ini kan itu sudah termasuk dosa ya. Makanya tadi itu ya, kalau kita lupa ingat kepada Allah, karena amalan itu yang mesti kita lakukan tuh 3 hal. Pertama, sebelum kita melakukan pekerjaan, niat dengan ibadah. Saat kita sedang melakukan pekerjaan, kita juga tetap niat ibadah. Dan di akhir pekerjaan, kita juga tetap niatkan ibadah. Awal dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Sedang melakukan pekerjaan, kita ucapkan Bismillah, Allahu Akbar. Setelah selesai kita melakukan pekerjaan, Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sehingga setan tidak bisa masuk celah di depan, celah di tengah, dan celah di akhir. Jadi kalau kita sedang melakukan perjalanan, jangan lupa tadi itu berzikir kepada Allah, karena setan akan mengganggu. Kelengahan manusia diantaranya adalah yang tidak disadari itu adalah kelalaian. Dia lupa kepada Allah. Makanya ada orang yang dia membunuh saudaranya, ditanya oleh polisi, kenapa? Saya tidak sadar, Pak. Ada orang memperkosa, ditangkap sama polisi, ditanya, kenapa kamu memperkosa? Saya tidak sadar, Pak. Ada mencuri barang, kemudian ketangkap, ditanya oleh warga, kenapa kamu mencuri? Saya tidak sadar, saya khilaf. Nah, kenapa kok khilaf begitu? Karena setan telah menjadikan dia lupa kepada Allah SWT. Karena orang yang selalu ingat, dia tidak akan pernah melakukan keburukan. Dijaga oleh Allah SWT. Insyaallah. Insyaallah. Alhamdulillah. Seperti itu jamaah sekalian. Pertanyaan yang kedua. Dan alhamdulillah Ustaz, mungkin pertanyaan terakhir dari jamaah kita yaitu pertanyaannya, benarkah Pak Ustaz amalan yang terbaik saat perjalanan itu adalah berdoa? Berdoa ya. Apakah benar nih amalan yang terbaik dikala kita sedang melakukan safar perjalanan itu adalah berdoa? Betul. Ya. Bahkan dalam hadis Rasulullah menyampaikan doa safar, orang yang melakukan safar, salah satu lasyakan fihinna. Ada 3 golongan orang, kata Rasulullah, lasyakan fihinna, yang Allah tidak akan ragu untuk mengabulkan untuk memenuhi dan mencukupi. Siapa diantaranya adalah ada tiga doa ya, orang yang dia berdoa la syaka finna, kata Rasulullah, Allah tidak akan ragu untuk tidak mengabulkan, artinya pasti akan dikabulkan oleh Allah SWT. Di antaranya adalah doa inda safar, tatkala sedang melakukan perjalanan, tatkala dia sedang melakukan safar. Maka orang yang sedang melakukan safar, sedang melakukan perjalanan, yang terbaik itu perbanyak berdoa. Apalagi perjalanannya jauh nih, kita nih mau ke Papua misalnya, kita mau ke mana nih, mau ke Jakarta, kita mau ke Makassar, apalagi mau ke luar negeri misalnya umroh, perjalanan jauh nih 9 jam di pesawat, belum juga naik bis dan sebagainya. Perbanyak doakan keluarga kita, orang tua kita, kakek nenek kita, pasangan kita, anak-anak kita, kerabat kita, apalagi yang sedang ada hajat kebutuhan, pengen bekerja, pengen beli rumah, pengen beli mobil, pengen bayar utang, pengen menikah, pengen punya cucu, punya anak dan sebagainya. Maka doa itulah yang menghantarkan mudah dikabulkan oleh Allah, yaitu inda safar, tatkala kita sedang melakukan perjalanan. Jadi memang benar ya, amalan yang terbaik dikala kita sedang perjalanan itu adalah di samping tadi berzikir, termasuk juga perbanyak berdoa. Insya Allah dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Mungkin seperti itu pada jamaah yang sudah dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi pesannya itu ketika kita melangkahkan kaki atau kita keluar untuk beraktivitas, seperti hadis yang tadi sudah Ustaz sampaikan, yaitu ketika melangkahkan kaki, yaitu kaki kanan saja, kaki kanan baca doa, doanya itu Bismillahirrahmanirrahim, la haula wala quwata illa billahil azim. Alhamdulillah, jamaah yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, mungkin tema yang tadi kita sampaikan adalah perjalanan safar ya, berdoa bakal selama perjalanan. Mungkin seperti itu. Alhamdulillah. Nah, mungkin bagi jamaah yang insyaallah ada beberapa pertanyaan lagi, silakan. Kita akan sambung lagi pada pertemuan selanjutnya. Selanjutnya.